Apakah emas tua selalu lebih baik daripada emas muda? Kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald. Aku mau membuat ini sebagai sebuah video seri karena nggak bisa dibikin dalam satu video. Ya intinya aku mau membahas mengenai emas muda versus emas tua. Oke, latar belakangnya dulu ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini karena kita terlalu beragam ya, dari Sabang sampai Merauke masing-masing memiliki keunikannya masing-masing. Jadi setiap tempat, setiap kota itu biasanya memiliki beberapa kadar emas perhiasan ya, beberapa kadar emas perhiasan untuk dijual. Nah, biasanya masing-masing tempat tersebut memiliki kadarnya masing-masing, berbeda dari tempat-tempat lainnya, kota-kota lainnya, dan biasanya dibagi menjadi emas muda dan emas tua. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, apa bedanya emas muda versus emas tua. Berapapun kadarnya itu, emas muda versus emas tua biasanya dibedakan dari kemurnian emasnya atau persentase emasnya dalam perhiasan tersebut. Jadi katakanlah sebagai contoh di kota saya tinggal ya, di Tegal, yaitu memiliki dua kadar. Sebetulnya ada 4 kadar tapi dibagi menjadi dua ya, dua bagian, yaitu emas muda dan emas tua. Emas mudanya itu berada di kisaran 37,5% dan 42%, sedangkan emas tuanya itu biasa berada di angka 70-75%. Nah teman-teman, itu sekarang menjadi lebih rancu lagi karena sekarang nggak ngerti siapa yang mengubah ya, tapi peraturannya itu kita nggak boleh ngomong menggunakan persen teman-teman, kita harus menggunakan K atau karat. Nah buat teman-teman yang nggak tahu apa itu karat dalam perhiasan emas, aku sebelumnya pernah bikin video dan udah lama sekali ya videonya. Itu aku jelaskan sedikit aja lah, di sini. Jadi karat dalam perhiasan emas maksimalnya itu adalah 24 teman-teman, 24 karat. Nah, 24 karat itu seharusnya adalah emasnya murni 100% tanpa campuran apa-apa. Nah, perhiasan emas itu berada di tengah-tengahnya. Contoh, kalau kita menggunakan kadar yang tadi saya sebutkan 37,5 atau 38%, itu berarti 9 karat. 42% berarti 10 karat. 70% itu berarti 17 karat dan 75% berarti 18 karat. Oke, itu yang ada di kota Tegal ya teman-teman. Nah, dengan sejalannya waktu saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai apa perbedaan atau apa implikasinya jika sebuah perhiasan memiliki kadar emas yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tapi dalam video kali ini kita mau melihat dulu secara look atau secara tampilan, apakah kalian bisa membedakan mana perhiasan yang kadar muda, mana perhiasan yang kadar tua. Nah teman-teman, di depan kita sudah ada dua perhiasan ya, dua gelang. Satu dari gelang ini adalah emas tua, satu dari gelang ini adalah emas muda ya. Sekali lagi saya ingatkan lagi bahwa di Tegal emas tua itu adalah kisaran 70 dan 75% atau 17 dan 18K, dan emas mudanya itu berada di 9K 38% atau 42% di 10K. Nah sekarang kita lihat close up, apakah kalian bisa membedakan mana yang perhiasan emas tua, mana yang perhiasan emas muda. Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, menurut kalian mana yang perhiasan emas tua dan mana yang perhiasan emas muda. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menebak kira-kira mana yang emas tua, mana yang emas muda? Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya untuk membedakan emas tua dan emas muda itu sebenarnya sangat sulit sekali kalau dari kasat mata teman-teman. Ya, jadi kita pun sebagai toko emas, kita selalu menggunakan teknik pengujian untuk bisa menentukan bahwa ini adalah emas muda atau emas tua. Nah, yang emas muda adalah
Kita tunggu di video selanjutnya teman-teman. Nah, jadi di video selanjutnya aku akan menunjukkan sama kalian mana yang emas muda dan mana yang emas tua ya teman-teman. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan kita bagian kedua mengenai emas muda versus emas tua. See you di video selanjutnya, saya Ronald undur diri. Bye-bye.